Adapun orang-orang yang ajiz, yang lemah, yang dikit-dikit bilang gagal, dikit-dikit bilang aduh aku nggak bisa lagi deh, aku mau mundur aja, itu sadar atau tidak sadar itu karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang ngajak kita demikian. Dijelaskan dalam hadis Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama, di antara dihasankan Tirmidzi dan juga dikaji oleh Syekh bin Baz, walaupun dilemahkan sebagian ulama, tapi maknanya benar, dan sebagian ulama ada yang menghasankan. Dalam riwayat itu, wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang ajiz, yang lemah adalah orang yang membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan kebanyakan berkhayal kepada Allah. Allah kan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, nanti juga masih ada waktu, nanti waktu habis, selesai masalah. Jadi kebanyakan berkhayal itu, dan benar kan, orang yang lemah itu bukan karena tugasnya berat, bukan, tapi karena dia biarkan jiwanya ngikutin hawa nafsunya. Hawa nafsu yang pengen santai, yang pengen rebahan, pengen tidur-tiduran, pengen santai-santai, pengen ngobrol, pengen kongko nggak jelas, pengen ngabisin waktu ketawa ketiwi, itu akhirnya kita nggak selesai. Ikutin hawa nafsu. Itu dalam hadis tersebut. Bukan karena nah, hadis itu kan nggak mengatakan orang yang gagal atau orang lemah itu karena masalahnya berat. Nggak ada. Itu karena dia biarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya itu. Bukan karena masalahnya berat. Bukan karena ujiannya sulit. Bukan. Bukan tentang itu. Tapi itu tentang kita ngikutin hawa nafsu. Makanya Allah berfirman dalam surat Sad ayat 26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Sad ayat 26. Jangan ikuti hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini. Kata Allah, "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Wala tattabi'il hawa. Ini ayat, ini bercerita tentang Nabi Daud, jemaah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka putuskan perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya kalau Nabi aja dilarang ikutin hawa nafsu, dan Nabi, kalau Allah wanti-wanti kepada Nabi, ini bukan kepada kita, bukan kepada ustadz, bukan kepada jamaah, bukan orang yang hijrah, ini kepada Nabi. Kalau engkau ikuti hawa nafsu, dia akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Dan orang yang sesat dari jalan Allah, dia akan dapat azab yang pedih. Jadi ini jadi masalah, kita ngikutin hawa nafsu kita, akhirnya kita tersesat, akhirnya gagal lagi. Akhirnya hidup bertahun-tahun nggak ada karya sama sekali, hidup bertahun-tahun nggak ada legacy sama sekali, hidup bertahun-tahun nggak ada warisan yang akan membuat argo pahala kita jalan terus pada saat kita meninggal. Kenapa? Karena nggak ada yang selesai, nggak ada amalan. Nanti kerjaan pindah lagi, nanti ini pindah lagi, nanti ini pindah lagi, nanti ini pindah lagi, nggak satu gitu loh. Padahal itu nasihat para ulama. Kalau Anda sudah mulai, jalan terus sampai selesai. Jalan terus sampai selesai. Itu kan. Ini simpel. Pada saat kita putuskan hijrah, kita mulai hijrah, jalan terus sampai selesai. Gak ada mundur. Atau berat banget, aduh gak bisa. Oh, ternyata hijrah sulit ya. Bukan hijrah yang sulit. Anda ngikutin hawa nafsu. Hijrah baru hanya sampai lisan. Hijrah baru sampai slogan. Hijrah baru sampai penampilan. Tapi mental kita, jiwa kita masih ngikutin hawa nafsu. Makanya kita disesatkan. Kita dianggap kita nggak bisa menyelesaikan itu, padahal bisa. Hadirin, sekali lagi, dalam hadits ini Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang lemah itu karena membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsu. Bukan karena masalahnya berat, bukan karena ujiannya sulit, bukan. Karena ujian dan masalah, kalau Allah sudah berikan ke kita, itu udah ditakar sama Ar-Rahman Ar-Rahim, sudah ditakar sama Al-Muhsin, sudah ditakar sama Al-Hakim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha bijak. Itu nggak mungkin lebih dari kemampuan kita, nggak akan mungkin lebih dari kemampuan kita. Itu yang Allah jelaskan di dalam ayat yang sangat familiar, surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La
yukallifullahu nafsan, Allah nggak akan membebankan jiwa apapun illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk menekankan agar kita nggak pernah lupa konsep ini, hadirin, setiap detik dalam kehidupan kita atau setiap hari dalam kehidupan kita kan ujian, iya kan? Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi setiap hari itu ujian. Makanya setiap hari juga, khususnya setiap malam, kita diminta untuk membaca 2 ayat terakhir dalam Al-Baqarah. Kan sunnahnya membaca, kita disunahkan membaca 2 ayat terakhir dalam Al-Baqarah kapan? Setiap malam kan. Kata Nabi, kafata, akan mencukupi. Dan ayat terakhir Al-Baqarah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kenapa 2 ayat ini disuruh dibaca setiap malam? Salah satu hikmahnya agar kita selalu punya optimisme, selalu punya gairah dalam hidup, selalu punya harapan dalam hidup. Apapun yang menimpa kita nggak akan di luar kemampuan kita. Cuman kita lemah disebabkan kita ngikutin hawa nafsu. Kita ngikutin hawa nafsu. Jangan pernah ngikutin hawa nafsu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi nggak ada alasan untuk mundur, nggak ada alasan untuk loncat sana loncat sini, nggak ada alasan untuk mengatakan gagal dan lalu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, nggak ada alasan untuk malas. Begitu, tapi betul akan ada futur. Nabi mengatakan akan ada futur. Tapi itu tadi kata Imam Nawawi, lihat nasihat Nabi SAW, jangan lemah dalam berusaha dan meminta pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Surat Ghafir 60. Mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin. Bukan begitu ada masalah curhat sana curhat sini, minta kita minta bantuan A, minta bantuan manusia B, minta bantuan C, tapi kita lupa meminta bantuan yang punya kekuasaan di atas alam semesta. Berdoalah kepada Rabbul Alamin. Amalkan 3 ini, tips luar biasa jamaah. Tips ini luar biasa. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan yang bermanfaat bagi Anda. Jadi pas ini bermanfaat apa enggak? Ini taat apa enggak? Ini ibadah apa enggak? Oh iya. Ini yang paling bagus apa enggak? Oh ini paling bagus. Ayo udah, minta pertolongan sama Allah. Dan yang ketiga, jangan pernah mundur. Apapun maju terus. Maju terus. Walaupun kita nggak didukung oleh banyak pihak. Walaupun kita nggak didukung oleh banyak, tapi kalau ini udah manfaat, minta pertolongan sama Allah. Lalu tanya ahlul ilm, kata ahlul ilm udah maju terus, maju. Ya udah maju, bismillah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kuat. Dan kalau kita bisa jalankan ini, iman kita akan bertambah, iman kita akan kuat, iman kita akan turun kalau kita maju mundur, kalau kita loncat sana loncat sini, kalau kita nggak ada amalan yang kita selesaikan, iman kita akan turun tuh. Tapi kalau kita polanya demikian, iman kita akan